di channel YouTube official Kemang Eminence. Bersama saya Mayang tentunya, dan senang sekali pada hari ini kita kembali lagi di tengah-tengah Anda semuanya yang ada di rumah, yang sudah tidak sabar nih ya, kepoin banget tentang konsep dan juga proyek dari Kemang Eminence. Nah, pada video kali ini kita akan kepoin nih tentang main gate dan juga sculpture di Kemang Eminence ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga sudah kedatangan tamu istimewa, yakni arsitektur terkenal di Indonesia, ya, dan hebat sekali. Beliau adalah, ya, inilah dia Bapak Artian Trihandono. Bapak, selamat datang. Nah, pemirsa di rumah juga harus tahu nih bahwa Bapak Artian ini juga sangat luar biasa sekali, karena beliau ini sudah berpengalaman selama 20 tahun. Luar biasa sekali ya, itu tidak sebentar ya untuk seorang arsitek. Dan karya-karya beliau ini salah satunya ada karya rumah tinggal di Jakarta, dan kemudian juga Master Sculpture Main Artwork di ISBSD Grandika Jatiwarna. Dan pemirsa juga harus tahu bahwa beliau juga pernah mendapatkan award, yakni ada juara 2 sayembara sculpture yang diselenggarakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia tahun 2018. Wah, luar biasa sekali Bapak, keren banget ya pemirsa. Nah pemirsa, dan beliau inilah yang nantinya akan menjelaskan kepada kita semua tentang konsep main gate dan sculpture serta filosofi di balik dibuatnya ini semua ya. Nah, sebenarnya saya sudah penasaran sekali nih ya, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi konsep dari main gate dan sculpture yang ikonik dan megah ini, Pak, tentunya. Bisa dijelaskan, Pak, pada kita semua? Oke. Jadi begini, yang melatar belakangi konsep dari main gate ini adalah sebenarnya profesi saya ada 2, sebagai arsitek dan sebagai seniman sculpture. Wow. Jadi dalam proses saya mendesain itu saya banyak melebur dua profesi ini sebenarnya. Jadi kalau arsitek memang lebih banyak berbicara tentang fungsi, berfungsi gimana caranya fungsi orang bisa nyaman di sini. Betul. Seperti itu. Bisa ini fungsinya semua terpakai, tidak ada yang tidak terpakai gitu ya. Nah, saya kombinasikan selain hanya sebagai fungsi, saya juga kombinasikan lebih sesuatu yang berseni gitu loh. Jadi itu bagi saya nilai lebihnya di situ. Jadi nilai lebihnya adalah bangunan ini harus punya nilai seni gitu loh. Jadi dalam awal-awal saya membuat konsep ini adalah saya harus membuat sebuah bangunan yang ikonik. Jadi nggak hanya sebagai bangunan biasa. Kalau Anda membayangkan sebuah gerbang, ya gerbang itu menyambut udah. Tapi saya lebih dari itu, saya berusaha membuat bentuk yang ekspresif. Wow. Jadi dia punya ekspresi sendiri. Coba Anda lihat bentuknya deh. Iya. Bentuknya tuh saya membayangkan sebagai seniman di situ. Iya. Saya membayangkan bentuk yang seperti gini sebenarnya. Jadi menerima. Kayak orang menerima. Ya ini welcome. Kita datang ke tempat saya. Jadi kita menyambut tamu yang datang sebenarnya. Karena dia sebagai main gate di depan, dia menyambut tamu. Jadi bentuknya seperti orang merangkul sebenarnya. Oh iya, betul. Kalau dilihat-lihat memang betul ya. Iya, jadi seperti orang merangkul. Kalau lihat, jadi kita dalam awal mendesain bukan berpikir wah bikin rumah atau bikin bangunan, enggak. Justru saya mencari bentuk yang ikonik yang mengandung ekspresi tertentu. Ya itulah salah satunya ekspresi yang merangkul tadi. Biar orang datang nyaman, nikmatilah perumahan ini. Sebenarnya itu sih. Jadi kita welcome untuk ke situ. Ya. Setelah kita mendapat sebuah bentuk arsitektur yang kita harapkan ekspresinya, ya seperti ini, yang seperti kita merangkul tadi, kita baru tentukan material apa yang pas untuk perumahan ini. Konsep arsitektur awal dari perumahan ini adalah karena ini di Bogor ya, ini di Bogor gitu. Saya membayangkan nih suatu tempat yang natural gitu ya, berkontur. Jadi saya bayangkan nih resort sebenarnya. Saya bayangkan sebuah resort tropis gitu kan, jadinya
saya sesuaikan materialnya. Misalnya kita bisa lihat nih bata expose gitu kan. Itu seperti kita kalau lagi di liburan, kita lagi liburan itu ada bata expose-nya, ada bata terawang. Jadi materialnya material natural yang kita pakai di sini, tropis lah. Kita pakai tropis yang disesuaikan dengan tanaman-tanaman gitu. Jadi lahan yang berkontur seperti itu. Jadi di situ ada kesesuaian bentuk yang ikonik, ekspresif, dipadukan dengan suasana yang tropis dan resort. Sebenarnya seperti itu sih konsepnya. Nah, ada satu lagi yang perlu dikuatkan di sini. Apakah itu? Jadi kalau orang kita udah pakai baju yang bagus, semua udah cocok ya, pakai sepatu, pakai apa? Ada satu yang kurang. Apa? Aksesoris. Kalau perempuan harus pakai aksesoris kan ya. Ada yang mungkin pakai cincin atau pakai anting seperti itu. Nah, saya biasanya di sebuah desain saya ada satu aksesoris penting yang saya akan taruh. Apakah itu? Apa tuh, Pak? Sculpture. Jadi di tengah-tengah ini nantinya akan ada sebuah sculpture. Orang bilangnya apa ya, sculpture itu bisa patung atau apa, tapi saya lebih ke patung modern, abstraksi sebenarnya. Yang ikonik tentu saja. Ya, jadi kebetulan saya juga seorang desainer sculpture. Nah, ini kita udah bikin modelnya sebenarnya. Kita modelnya seperti kurang lebih seperti ya, ini modelnya. Jadi di Kemang Eminence ini ada sebuah sculpture yang saya bilang tadi, aksesoris yang cantik ada di tengah nanti. Ya, nanti ada di tengah. Pas di tengah-tengah yang kita mau lindungin tadi, rangkul tengah. Di tengah nanti dia akan menyala. Bisa dilihat di 3D-nya nanti ya, bisa dilihat. Suatu saat ini sebenarnya bisa dibangun nanti segera. Nah, filosofi apa dari si sculpture ini? Apa tuh, Pak? Sebenarnya saya kembangkan sculpture ini sebenarnya dari logo awalnya. Logonya si Kemang Eminence. Jadi, tapi saya membayangkan ini sebagai suatu tunas yang tumbuh sebenarnya. Tunas yang tumbuh dan akan terus berkembang. Jadi perumahan ini akan terus tumbuh dan berkembang. Ya, semoga akan jadi berkah ya buat yang tinggal di sini. Jadi akan terus bertumbuh dan berkembang untuk keluarga-keluarga yang tinggal di sini. Seperti itu sih. Jadi kita buat sebuah sculpture yang seperti sesuatu yang tunas yang tumbuh ya sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti di sini nanti ini dirambatin tanaman nih bawahnya nih. Jadi hijau. Iya, ini bawahnya ada tempat untuk merambatnya tanaman seperti itu. Ini aku baru dengar ceritanya aja udah merinding nih, Pak ya. Belum jadi udah merinding. Ya, sorry. Nah, dan pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ini terkait tentang fasad perumahan. Ini kalau dilihat-lihat fasad perumahan ini sangat berbeda dari yang lain. Nah, Bapak bisa diceritakan sama kita semua nih, bagaimana sih Pak konsep fasad perumahan yang Bapak maksudkan nih? Bisa dijelaskan kepada kita, dan filosofis di baliknya itu apa sih Pak sebetulnya? Jadi gini, fasad rumahnya konsep dasarnya adalah tropis modern sebenarnya. Kita tropis, bangunan tropis yang tetap pakai atap genteng gitu ya, dan mengadaptasi iklim yang tropis seperti itu, yang atapnya tinggi seperti itu, dan bernuansa sama seperti tadi. Kita resort sebenarnya. Jadi kayak seperti di resort, karena ini Bogor ya. Bogor tuh resort cocok gitu ya. Tapi gini, saya ada satu hal yang saya bedakan sedikit, yaitu di atap, permainan atap. Karena apa? Bagi saya di sebuah bangunan arsitektur itu atap adalah sebuah mahkota. Atap adalah mahkota. Jadi itu yang saya mainkan. Jadi kalau bisa dilihat di satu bangunan utamanya, atapnya sedikit saya mainkan kemiringannya, agak berbeda dan agak diangkat. Itu agar lebih megah dan lebih atraktif sebenarnya atapnya. Yang agak berbeda dengan atap-atap seperti biasa yang lain. Itu seperti itu sih. Jadi saya banyak memainkan atap-atap agar bisa lebih atraktif sih sebenarnya. Jadi nggak hanya sebagai rumah modern tropis ya begitu aja. Nggak, kita ada sedikit yang kita mainkan. Ya sama seperti yang saya omongkan di awal, saya memadukan antara arsitektur dan seni. Itu sebenarnya seperti itu.
Jadi merasa di rumah tuh tidak bosan ya Pak? Iya. Berasa di resort. Biar bangga lah rumahnya ada sedikit yang berbeda, yang atraktif seperti itu. Oke, luar biasa sekali penjelasannya. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, apa sih Pak tantangan dalam mendesain konsep main gate yang megah ini tentunya yang menjadi wajah dari Kemang Eminence ini? Oke. Dalam sebuah desain, mewujudkan sebuah desain pasti banyak tantangannya. Pasti banyak tantangannya. Apalagi saya mendesain tuh sesuatu bentuk yang tidak biasa sebenarnya. Betul. Itu pasti banyak tantangan karena saya harus banyak berkomunikasi dengan tim konstruksi di lapangan seperti itu. Seperti kalau bisa dilihat nih bentuknya melengkung ya. Bentuknya melengkung. Terus juga melengkungnya itu nggak melengkung cuma satu arah. Di sebelah ini ada yang ininya miring, melengkungnya ke atas. Sedangkan saya banyak memakai material natural seperti bata, expose. Nih kalau bisa dilihat nih bata terawangnya juga ini melengkung juga gitu kan. Iya, betul. Terus kalau bisa dilihat nih atapnya juga melengkung gitu ya. Jadi ini koordinasinya emang rumit. Jadi nggak kalau Anda mungkin ini kesulitannya 3 kali dari kalau kita bikin bangunan lurus kotak gitu ya. Itu tantangannya di situ. Tapi itu untungnya saya didukung oleh tim konstruksi yang hebat lah, Kemang Eminence. Jadi mereka dikasih tantangan desain yang rumit, sulit, bukannya mengelak gitu ya, tapi malah senang gitu. Wah, ini asik nih gitu ya. Iya, gitu jadi waktu kita kasih desain seperti ini, mereka justru menyambut dengan gembira gitu kan. Jadi saya pun wah, semua excited gitu. Jadi kita jadi satu tim. Bagi saya suatu arsitektur yang baik itu bukan cuma arsiteknya. Iya, betul. Jadi itu kombinasi dari arsitek yang merencanakan dan pelaksana di lapangan. Jadi kombinasi itu harus kerjasama yang teamwork yang hebat. Jadi di situ bisa terwujud. Saya juga, saya terharu juga bisa diwujudkan seperti itu. Nah, kalau dari tadi kita sudah bicara tentang konsep dan filosofi, Pak. Nah, kita mau tanya tentang bahan bangunan apa sih, Pak, yang digunakan oleh Bapak? Apakah ada spesifikasi khusus ya yang Bapak gunakan di setiap desain Bapak, dan khususnya untuk yang ini main gate dan juga sculpture dari Kemang Eminence ini, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Untuk material, sebenarnya tidak ada yang material khusus yang sulit, sebenarnya nggak ada. Jadi kita mengangkat material-material yang diproduksi lokal sebenarnya. Jadi banyak material-material lokal yang bagus gitu, yang seperti ini contohnya nih. Batu batanya ini bagus sekali nih, rapih nih. Ini produksi lokal ya, produksi lokal. Cinta produk lokal ya, Pak? Iya, cinta produk lokal. Jadi kita nggak pakai material yang harus yang hebat sekali, tapi yang penting yang rapi, bagus, produksi lokal. Nah, tantangannya di mana? Tantangannya kita gimana kita mendesain yang baik, memakai material itu diterapkan dengan baik, dan kita punya tukang-tukang dan tim yang bagus dalam memasangnya. Untuk sculpture-nya pun kami pakai metal, besi lokal yang kita produksi dengan teliti, dengan rapi untuk menjadi sebuah sculpture. Kita nggak perlu pakai yang barang-barang yang mahal gitu, nggak perlu. Tapi kita pakai dengan desain yang spesial menjadi suatu barang yang spesial pula gitu, seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi dari main gate sampai ke sculpture-nya itu semua pakai produk lokal. Lokal, ya. Tapi ini tidak kaleng-kaleng ya, jadinya desainnya yang tidak hanya lokal. Iya, betul. Desainnya go internasional ya, Pak? Iya, harus seperti itu. Wah, luar biasa sekali, Pak. Dan kita juga turut bangga ya, karena main gate Kemang Eminence ini juga menjadi salah satu portofolio karya-karya Bapak yang luar biasa membanggakan untuk kita semua. Dan tentunya juga main gate ini menjadi kebanggaan para penghuni dari Kemang Eminence ya, yang merupakan ikonik dari Kemang Eminence yang sungguh luar biasa, menakjubkan ya, Pak. Ayo deh buruan pemirsa, segera booking rumah impian Anda hanya di Kemang Eminence Bogor. Dan pemirsa bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini tentunya untuk langsung booking Kemang Eminence Bogor. Dan terima kasih banyak Bapak telah menjelaskan kepada kita semua tentang main gate dan juga sculpture di Kemang Eminence ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, sama-sama.
Nah pemirsa, itulah dia tadi diskusi yang sangat asyik bersama dengan Bapak Artian selaku arsitek, main gate, dan sculpture dari Kemang Eminence ya. Dan pemirsa tetap ikuti update review proyek Kemang Eminence ini tentunya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini untuk mengetahui update terkini tentang proyek Kemang Eminence. Baik, saya Mayang dan Bapak Artian pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di tayangan video berikutnya. Dadah!